Kenapa mesti begitu? Apa hebatnya pesantren? Loh, zaman Nabi kan nggak ada pesantren kan gitu. Zaman Nabi kau pun nggak ada. Ya kan? Apa hebatnya kau kan gitu? Ya kan? Apa hebatnya pesantren? Pesantren tak ada zaman Nabi. Apa hebatnya kau? Kau juga nggak ada zaman Nabi. Saudara-saudaraku hadirin semuanya, malam ini malam syukurin apa syukuran? Ya kan? Ya. Karena kemarin ada kawan saya kesandung batu, ya, terjatuh kepalanya ke dalam got. Orang bilang syukurin, katanya kan. Nah, jadi berarti malam ini bukan syukurin, berarti malam ini malam syukuran. Nah, saya memaknai syukur ini susah kali. Dari dulu saya pertama mondok di Luk Nibung, kemudian saya mondok di Darussalam, mondok mulai dari betul-betul mondok sampai betul-betul merondok. Saya bingung memahami syukur ini bagaimana. Sekarang entah betul entah tidak, maka saya buatlah pada istilah saja. Ini keponakan saya namanya si Udin sama si Wawan. Ya, ciri saya kan memang gitu. Ya kan? Ciri saya Udin sama si Wawan. Umurnya ini sama-sama 4 tahun. Lucu nggak itu? Anak umur 4 tahun. Lucu. Dua-duanya di saya sama. Karena ini ponaan. Sama. Sayang saya kepada si Udin dan si Wawan juga sama. Kenapa? Karena sama-sama usianya, sama-sama ponaan, sama-sama lucu, sama-sama gemesin dan sebagainya. Ya, begitulah. Karena manusia pun di hadapan Tuhan samanya itu awalnya. Walaqad karramna bani Adamnya awalnya. Begitu sudah besar barulah tabat yada Abi Lahab kan gitu. Kita dari kecilnya sama ini. Cuman udah besar nanti siapa yang jatuh tabat yada, siapa yang tidak. Kan begitu. Nah, ini si Udin sama si Wawan. Ya. Nah, saya senang suka dengan dia. Suka. Nah, saya ya berada di satu kamar. Dia sering pagi jam 7, mereka ini dah dimandikan maknya, sudah pakai bedak, udah apa, ngetok pintu saya. Gedor. Assalamualaikum, belum pasih kali. Ada yang bilang lamtum, kata. Lamtum, ya ponaan datang cepat-cepat saya buka pintu, sangkingkan senangnya. Nah, kemudian lama-kelamaan saya ingin menguji dua watak anak ini. Nah, kenapa? Karena Allah pun bilang la in syakartum. Kan itu tadi judulnya. Kalau kau syukuri nikmatku, ku tambah. Kalau tidak aku azab. Ini ponaan saya ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Saya tidak banyak-banyak minta. Ya, hanya minta tuntutannya pandai berterima kasih atau tidak. Itunya dulu. Kita tidak bagikan seperti Imam Ahmad Damhuri bagaimana puji. Kita enggak yang nyontoh-nyontoh yang ke sana supaya mudah dipahami. Oke. Dah. Pada satu ketika saya beli 2 semangka, ya. Saya beli 2 semangka yang besar, ini 5 kilo, ini 5 kilo. Dua-duanya 5 kilo. Lalu saya berikan kepada si Udin. Den, ini semangka untukmu. Apa dia bilang? Terima kasih ya Om, terima kasih ya Om, terima kasih ya Om. Senangnya luar biasa. Ini kira-kira si Udin ini pandai bersyukur apa enggak? Pandai. Karena terima kasihnya luar biasa. Siapa lagi selain si Udin berapa? Wawan. Wan, ini untukmu ya, 1 semangka beratnya 5 kilo, hampir sama sama badannya. Nah, terima kasih ya Om, terima kasih ya Om, terima kasih. Udah. Sama nggak mereka berdua? Sama. Dah. Saya bingung gimana bedanya ini mereka berdua ini. Besok saya beli mangga. Ya. Mangga sama semangka mana besar? Besar semangka, saya beli mangga. Saya bilang, "Den, ini mangga untukmu." Apa dia bilang? Terima kasih ya Om, terima kasih ya Om, terima kasih. Sama terima kasih mangga dengan
padahal beda besar. Wan, ini untukmu. Apa Om? Ini mangga untukmu. Oh mangga. Oh mangga. Paham? Oh mangga. Ya udah, makasihlah. Ya, ini dulu. Nanti baru kita berjalan terus. Nggak, ini cocok nggak? Ini ininya, cara jelasnya ini. Nggak, kalau nggak cocok ya pulang saya dia. Cocok. Ya, jelas ya. Udah. Pada waktu dia mengatakan terima kasihlah, hati saya belum berubah terhadap dia. Walaupun sudah jauh beda dengan yang pertama. Jelas ya. Besok saya uji lagi dengan permen. Permen saya beli 20, 18 tumpuknya di sini di meja, 2 di tangan saya. Dan ini permen untukmu. Ya. Dia bilang terima kasih ya Om, terima kasih ya Om. Sama terima kasihnya semangka, mangga dan permen. Dah. Begitu saya kasih sama si Wawan, Wan, ini. Nah, tangannya menerima yang satu, matanya melihat ke ya kan? Nah, cuman satu ya Om, katanya. Cuman satu, terima kasih belum disebut. Cuman satu ya Om. Iya. Tuh banyak. Oh, itu kan punya Om. Oh, ya udahlah. Makasihlah kalau gitu. Ringan nggak? Terima kasih itu ringan. Terima kasih itu ada berat, ada ringan. Ya. Terima kasihlah. Saya sudah melihat, inilah bedanya antara berdua. Ya, gitu dulu. Oke. Tibalah saatnya saya uji. Karena tadi masih uji lain syakartum. Saya belum uji walain kafartum. Ini nyari contoh ini pun payah ini. Nyari contohnya ini. Udah. Saya ambil kulit permen 2 biji. Saya panggil keponakan saya. Mari sini, sini, sini. Datang. Yang ini bilang, ada apa Om? Dia kalau dipanggil, ada apa Om? Kalau yang ini, sini. Nggak nanya ada apa, dia langsung datang. Kenapa? Nah, sesuatu itu diikat kepada sesuatu sebelumnya. Paham ya? Sebelumnya bagaimana? Nah, begitulah dia. Dah. Nah, dan pejamkan matamu, tadahkan tanganmu, karena aku hendak memberikan sesuatu kepadamu. Lalu dipejamkannya, slow dia. Wan, pejamkan matamu, tadahkan tanganmu, aku hendak memberikan sesuatu kepadamu. Begitu dipejamkannya gini dia. Ya. Ya. Enggak diintipnya, enggak berani tapi. Udah, saya berikanlah si Udin kulit permen, si Wawan kulit permen, kau genggamlah. Maka si Udin menggenggamnya, si Wawan genggamnya. Gerak-gerak katanya, karena pengen tahu. Sudah. Nah, dan bukalah tanganmu, dan buka tanganmu. Begitu dibuka, dilihatnya kulit permen. Dia berkata, terima kasih ya Om, terima kasih ya Om, terima kasih. Saya kaget. Wan, buka tanganmu. Begitu dibuka, Om kurang ajar. Buah dari yang tadi. Ada apa Om? Nah, itulah buahnya itu. Ya. Kenapa belum keluar kurang ajar? Karena belum berbuah. Hati-hati. Ya kan? Terserah nih, surahnya mau kemana? Mau surah teple kan, surah itu. Udah? Oke? Nah, di sini baru final karena sudah keluar walaing kafartum. Inna azabi lasyadid.
Saya tanya, Den, kenapa kau ucapkan terima kasih? Ya Allah, Om, gimana aku nggak mengucapkan terima kasih? Kata dia. Loh, kenapa? Kan Om udah kasih saya semangka yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kan Om sudah kasih saya semangka yang besar, mangga, fahaddits terus itu, permen. Om juga udah sayang sama saya. Masa sekali Om ngasihkan saya kulit permen terus saya marah? Ini kan berarti pada saat ini Om minta tolong ke saya suruh buangkan kulit. Disinilah bedanya. Ada yang lain syakartum tanpa walain kafartum. Ada yang lain syakartum menyatu juga dengan walain. Di sini. Udah. Ya. Ada nggak syukurnya si Wawan di awal? Tapi dihabiskannya di akhir. Nah, saya berharap donatur-donatur yang awal jangan sampai ya. Karena hidup kita ini tidak selamanya mewah. Aku bantu buat daya horoje 40 juta. Wate kaya, hana tingat. Sudah saya bantu di pesantren 40 juta, sedang kaya. Tiba-tiba bangkrut. Teringat nggak sama yang 40 juta bantuan dulu? Nah, kadang-kadang setan itu bijak, dia pandai. Kalau nggak pandai nggak jadi setan. Setan kalau pauk-pauk, pimpinan setan pun nyepak ini. Kau jadi setan pun pauk kali, kau mana bisa orang kau goda? Ya, gitu ya. Nah, disinilah syukur itu. Syukur itu. Ketika kita bisa menerima besar dan kecil dalam satu pujian yang sama. Ya. Manusia ini hidupnya naik turun. Enggak selamanya naik. Kalau dulu lagi bisa bantu dengan sebaik-baiknya. Pas lagi tak bisa, doakan dengan sesungguhnya. Kenapa mesti begitu? Apa hebatnya pesantren? Loh, zaman Nabi kan nggak ada pesantren kan gitu. Zaman Nabi kau pun nggak ada, ya kan? Apa hebatnya kau kan gitu? Ya kan? Apa hebatnya pesantren? Pesantren tak ada zaman Nabi. Apa hebatnya kau? Kau juga nggak ada zaman Nabi. Apakah gara-gara tak ada zaman Nabi terus tak hebat sehingga kau juga yang tak ada zaman Nabi campak kan gitu? Ya kan? Tidak. Oh, aku lain. Nah, kalau gitu coba kau pikirkan juga pesantren lain. Di mana lainnya? Di pesantren ini adalah pintu gerbang ya ilmu yang akan disalurkan kepada santri. Ustaz, aku tak bisa nuntut ilmu, sibuk aku. Nah, karena kalau aku nuntut, makan apa anak biniku? Terus anakmu kau santrikan, kemana juga anakku juga masih kecil. Nah, terus itu aja selesai. Itu aja selesai. Andaikan kau hidup zaman Nabi, kau utarakan seperti itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku nggak bisa mendengarkan kajimu ini karena aku sibuk. Kalau aku ikut, apa yang dimakan anak biniku? Kira-kira kalau begitu apa jawaban Nabi? Apakah dia jadi orang soleh, apa jadi salah? Ya, nah, bantulah pesantren ini, bantulah, bantu. Nah, untuk apa aku bantu Ustaz?
untuk memudahkan kau nanti urusanmu di akhirat itunya. Untuk dimudahkan urusanmu nanti di akhirat. Karena kalau kau tolong agama Allah, yang punya agama ini nanti nolong kau. Kan gitu. Kalau kau persulit agama Allah, yang punya agama ini nanti memberikan balasan untukmu. Ini lagi. Ustadz, kenapa aku bisa jadi nggak bersyukur? Ya, susah aku menolong. Satunya kadang-kadang penyebabnya tak konsisten, tidak standar, tidak sesuai ucapan terima kasihmu dikala engkau menerima rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka disitulah yang membuat kau hitung-hitungan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terimalah nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah. Ya, terimalah dengan ucapan alhamdulillah. Saya ulangi, di dalam tanpa detik langsung katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, supaya andai kata rezekimu ini hilang atau kau infakkan kepada yang baik, dikala kau susah nantinya enggak teringat lagi dengan infak yang dulu pernah kau berikan. Begitu kehilangan, ya, begitu kehilangan, caranya bagaimana? Ucapkan innalillah, ucapkan innalillah di mulut, tanpa detik, hitungan detik alhamdulillah di hati, supaya kau tidak larut berlarut dalam kesedihan atas kehilangan yang baru saja menimpamu. Di sini yang mainnya. Di sini letak keikhlasan, di mana dalam Quran, dalam surat Hijr ayat 40, ketika setan diturunkan ke bumi, dia bilang akan kugoda, kecuali yang nggak bisa digodanya orang yang ikhlas. Kalau ingin ikhlas, pandai, ya, apa namanya? Bahasa kampungnya ialah memainkan, ya, atau mengamalkan. Yang lebih baiknya barangkali ucapan alhamdulillah dan innalillah. Nah, tentu setiap kita yang ngaji ini ujungnya kemana ini? Pengennya kalau mati nanti ke surga. Kan nggak ada gurunya bilang mudah-mudahan kita nanti kalau mati masuk neraka, amin, gitu. Mana ada kan? Tentu kita semua pengen masuk surga. Sebab masuk surga itu cuma 3 nih, cuma 3. Yang pertama, tertinggi ridho. Itu yang paling tinggi, ridho. Di bawahnya sedikit rahmat, ya. Jadi masuk surga karena ridho, atau karena rahmat, atau karena syafaat. 3. Ustaz, model-model aku ini kira-kira dapat nggak yang pertama, ridho? Ini kalau bahasa Arabnya anna tak yakin. Ya kan? Tak yakin oh, ya kan? Yakin nggak? Apa kali yang udah kita buat hingga kita diridhoi Allah? Apa kali yang udah kita buat hingga kita yakin kalau kita ini diridhoi Allah? Ya. Kemudian kalau tak ridho berarti rahmat. Kayaknya hampir-hampir juga ini. Hampir-hampir nggak yakin. Kalau dua-duanya nggak bisa, tinggal satu lagi. Apa itu? Syafaat. Ini hati-hati. Bentar lagi apa itu? Ada apa tadi? Maulid ya? Rapat. Oh, rapat maulid kan? Jadi kalau ridho tidak, rahmat tidak, tinggal apa? Apa mungkin Rasulullah mau memberikan syafaat kepada orang yang anti dengan maulidnya? Ya, coba mikirlah kita.
Apa mungkin Nabi memberikan syafaat kepada orang yang acuh tak acuh terhadap maulidnya? Pajan rencana maulid, Pajan, oh nanti ini bulan 1 ini rencana. Oh ya udahlah, makasih, assalamualaikum. Mungkin nggak? Ya, semana harapannya kita kepada Nabi, semana pengorbanan kita kepada Nabi, semana. Ya begitulah nanti baliknya kepada kita. Jadi kalau kita cuek, acuh, ya jangan harap Nabi itu memberikan lebih kepada kita. Allah Ustaz, ngapain pula nyetor banyak-banyak untuk maulid Nabi namanya, yang makannya kan bukan Nabi. Ya kan? Macam mana ini? Ngapain maulid pakai potong sapi? Nabi nggak makan, yang makannya orang. Waktu ke kahanak potong kambing nggak? Untuk apa itu potong kambing? Yang makannya bukan anak kan? Jadi maunya apa? Pisang buah aja lah kan? Bekah kan? Karena yang makannya cuman. Ini kadang-kadang orang model gini perlu ditempelin juga ini sekali kan? Ya supaya timbang otaknya itu. Gitu.